Hanya Nabi pernah bilang begini, ajaban li amril mu'min, katakan. Ajaban li amril mu'min. Apa maksudnya? Katakannya Nabi itu, aku itu heran. Kalau kata orang Jawa, ajaban itu artinya gumun. Gumun itu heran. Tapi bukan heran yang konotasinya negatif ya. Heran yang positif, yang baik. Ajaban li amril mu'min. Aku itu heran. Kagum. Naon? Kagum. Apa? Kagum, ya Allah. Neangan kagum kita tadi kakaraman. Bahasa Sundana naon kagum teh? Coba, ada yang tahu bahasa Sundanya kagum apa? Ada yang tahu bahasa Sundanya kagum? Nggak ada. Kagum teh bukan reuas mah kaget. Kagum itu apa ya? Tahu ya? Kagum. Kagum itu ya kagum. Katakannya Nabi, aku itu kagum loh sama urusannya orang mukmin. Aku itu kagum loh ngeliat orang mukmin, orang yang beriman itu. Kagumnya gimana katanya? Karena semua urusan orang mukmin, semua yang dilakukan oleh orang mukmin, orang yang beriman, itu pasti baik. Semua yang dilakukan oleh orang yang beriman pasti gimana? Baik. Baiknya gimana? In asobathu sarra'u syakar. Kalau si orang yang beriman itu mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka orang mukmin bakal gimana? Bakal bersyukur. Bakal apa? Bersyukur. Dan itu baik. Dan itu gimana? Baik. Terus, kalau sebaliknya, si orang mukmin itu, orang yang beriman itu, kalau kebetulan mendapatkan sesuatu yang nggak menyenangkan, kalau kebetulan orang beriman itu mendapatkan sesuatu yang nggak disuka, terus dia bakal sabar. Kalau orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bakal gimana? Syukur. Kalau mendapatkan sesuatu yang nggak menyenangkan, dia bakal sabar. Dan syukur dan sabar itu, keduanya adalah hal yang baik untuk orang yang beriman. Keduanya adalah hal yang baik untuk orang yang beriman. Dan sejatinya, nak, kalau kata orang itu kalau udah bisa begitu, udah hebat. Orang hidup di dunia kalau udah bisa begitu, udah hebat. Antara syukur dan sabar. Sabar dan syukur. Syukur dan sabar dan di pondok punya teman baru, suasana baru. Di pondoknya betah. Terus gimana? Bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, makasih. Aku betah di pondok.
Aku udah betah di pondok, udah punya teman baru. Orang bersyukur itu bagus nggak? Orang bersyukur itu bagus nggak? La in syakartum. Itu salah satu. Di ayat lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur. Terus ternyata baru ke pondok, suasana baru. Udah ada sih teman baru, tapi nggak nyangka ternyata suasana di pondok tuh begini ya. Kok inget ke rumah ya? Ada yang masih ingat ke rumah? Ada yang masih suka ingat ke rumah? Ya harus ingat lah, kalian jangan lupa ke rumah. Kalau lupa ke rumah nanti linglung. Udah di pondok tapi kok belum betah ya. Terus dia bakal sabar, sabar. Mungkin hari ini belum betah, pagi ini belum betah, siapa tahu nanti siang betah. Siang masih kayak tadi pagi, siapa tahu sore. Siapa tahu sore. Apa secepat itu? Ya, kalau Allah sudah menghendaki, secepat itu kita bisa betah di pondok. Secepat itu bisa betah di mana? Di pondok. Paling telat perubahan kita betah atau enggak ada di pondok. Nih buat yang baru. Paling telat kalau kalian masih merasa belum betah di pondok, paling telat perubahannya. Perhatikan oleh kalian, setiap habis sholat fardu. Setiap habis sholat fardu. Karena kita setiap habis sholat fardu pasti berdoa. Kalau belum betah, ya minta ke Allah. Minta ke siapa? Minta ke Allah. Ya, kan yang menguasai hati kita, betah itu di hati apa di kaki? Betah itu di hati apa di kaki? Yang menguasai hati kita itu siapa? Maka biar hatinya betah di pondok, minta ke siapa? Ke Allah. Sebagai sang penguasa hati kaki. Itu nah ya. Minta ke Allah setiap habis sholat. Allah, aku pengen betah di pondok. Ya. Ternyata habis sholat saya nangis lagi. Nggak apa-apa, silahkan nangis. Asal jangan minta. Boleh nangis asal jangan minta. Nah itu aja. Ringan kok. Daripada nggak boleh nangis. Ya. Nggak boleh nangis. Kan orang nangis itu sama dengan orang ketawa. Orang nangis itu sama dengan orang nggak bisa ditahan. Dan kalau udah ditahan nggak bisa ngebedain. Ini mau nangis apa mau ketawa? Ya. Ngelihat ada santri baru main ke makam. Sendirian di makam. Lihat apa? Lagi nunduk. Lihat dari pinggir. Ini mau nangis apa mau ketawa? Gitu ya. Apapun yang terjadi di dunia ininya, apapun yang kau dapatkan di dunia ini, ingat, jangan keluar dari dua hal. Kalau tidak bersyukur ya bersabar. Kalau nggak bersabar ya bersyukur. Betapa hebatnya orang yang selalu bisa bersyukur. Karena di saat dia mensyukuri nikmat yang, di saat setiap dia mendapatkan kenikmatan, setiap dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dia, dapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, terus kemudian dia bersyukur kepada Allah. Dengan syukur itu Allah kasih lagi, coba. Dengan syukur itu Allah gimanain? Allah kasih lagi. Kita dapat nikmat nih. Kita dapat apa?
Nikmat, dapat sesuatu yang menyenangkan. Dikasih yang menyenangkan itu dari siapa? Dari Allah. Terus bersyukur. Bersyukurnya ke siapa? Karena kita bersyukur, maka oleh Allah digimanain? Ditambah. Karena kita bersyukur, maka sama Allah digimanain? Ditambah. Itu nak. Makanya orang yang selalu bersyukur terus akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dari Allah. Nah, kalau kebetulan mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan, kalau kebetulan yang saya dapatkan ternyata nggak menyenangkan, gimana? Ya sudah, sabar. Sabarlah. Sabar itu kan ada batasnya. Berarti belum sabar. Kalau ada orang yang bilang apa? Sabar itu ada batasnya. Berarti belum sabar. Itulah. Agus tuh sabar ya. Tapi ternyata sekarang marah, ngamuk. Berarti sudah melewati batas. Bukan sudah melewati batas, yang nggak sabar, ngamuk. Kan pokoknya namanya gitu. Kalau kata As begitu. Sabar itu yang ada batasnya. Dan ingat nak, saking istimewanya orang yang bersabar, di dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha ma'as. Tuh. Innallaha ma'as. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, itu selalu menyertai, selalu mendampingi, selalu membarengi orang-orang yang bertah. Makanya katakan ya Rasul, semuanya urusan orang yang beriman itu bakal baik untuk dia. Kalau memang selama hidupnya satu di antara dua. Kalau nggak bersyukur, dia apa? Bersabar. Kalau nggak bersabar, dia pasti bersyukur. Dan tadi di tengah hadis dikatakan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal ini tidak akan Allah berikan kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini, kecuali akan Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Tuh, nah, ini modal imannya oleh Allah udah dikasih ke kita. Kita oleh Allah ditakdir menjadi orang yang beriman kepada Allah. Modal, tiketnya udah ada gitu. Tiketnya udah dikasih oleh Allah. Modalnya udah dikasih oleh Allah. Pondasinya udah dikokohkan oleh Allah. Tinggal ke atasnya, tinggal kita hiasi. Itu nah ya. Jadi sekali lagi, hidup di dunia ini usahakan satu di antara dua. Kalau tidak bersyukur, ngapain? Kalau nggak bersabar, bersyukur. Karena itu keduanya merupakan hal yang baik untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu